Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Dinamika Politik. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video terkait dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Bapak Jokowi, yang mana hal ini kembali runyam setelah Roy Suryo dan kawan-kawan kembali mengulik tentang masalah ini. Nah, namun serbu sayang, hal ini terbantahkan oleh majikan mereka sendiri, yakni Bapak Anies Baswedan pada beberapa tahun silam di acara Kagama, yakni keluarga alumni Gajah Mada. Nah, Bapak Anies Baswedan dalam videonya dengan bangga ya menyebutkan bahwa Bapak Jokowi adalah memang betul-betul alumni terbaik dari UGM. Nah, oke, tanpa perlu berlama-lama, seperti apakah videonya, langsung kita tonton. Selamat siang rekan-rekan semuanya ya. Jadi untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad ya. Di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator, dan juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami lakukan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara, jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidak. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Insya Allah dokumen seminar judulnya Artikulasi Trisakti Menuju Kejayaan Indonesia Raya nanti kami teruskan kepada Pak Jokowi untuk nanti dijadikan sebagai bahan menjalankan amanat selama 5 tahun ke depan. Dan Gajah Mada bukan saja memberi sangu, tapi insya Allah Gajah Mada dan alumninya akan menemani sepanjang perjalanan 5 tahun ke depan. Waktu itu ada dagelan dari Jogja, namanya Riogam. Dagelannya itu bilang begini, Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Mas Anies kandidat Mendikbud agak tinggi nih, Mendikbud. Mudah-mudahan ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kesan bahagia terpancar jelas pada wajah Anies Baswedan, salah seorang anggota tim sukses Jokowi pada pemilihan presiden 2014. Tidak hanya bahagia, Anies Baswedan juga terlihat sangat sumringah saat nama dirinya disebut sebagai calon kuat Menteri Pendidikan di Kabinet Presiden yang baru saja terpilih. Bahkan pada acara temu kangen keluarga alumni Universitas Gajah Mada yang digelar pada 12 September 2024 tersebut, Anies Baswedan dengan bangganya mengatakan bahwa alumni Universitas Gajah Mada terbukti bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo yang pernah menjabat Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada atau Kagama selama 2 periode. Dalam beberapa kesempatan, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut terdengar jelas sangat membangga-banggakan Joko Widodo, teman satu alma mater yang berhasil terpilih sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Puncaknya adalah pada tanggal 12 September 2017. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum, Ganjar Pranowo datang ke Istana Negara menemui Joko Widodo untuk menyerahkan secara langsung kartu tanda anggota Kagama. Sebagai pengakuan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut. Saya lihat di TikTok, seakan-akan Mahfud MD sekarang sudah berubah.
sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraannya. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya nggak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu, di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih. Ya begini, yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lalu sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar, pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus siapa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya, seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban, orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian, kontrak di antara kedua pihak, di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar ya, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kan? Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan? Pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu, pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM, kamu UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh nyatakan tidak sah, pasti NO dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara, pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang, datang ke UGM, memaksa saya meminta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana, minta melihat ijazahnya Pak Mahfud apa. Oleh sebab itu sekarang, saya katakan, kalau gitu masuk ke pidana. Nah kalau ke pidana, itu kan masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Maka yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Baris Krim. Nah kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM.